kemudian tadi ini semua sudah dirangkum tentang penyakit jantung koroner. Nah, sekarang kita lanjut ke gagal jantungnya. Kalau penyakit jantung koroner tadi kan dilakukan di pemeriksaan kesehatan tahap 1 ya. Tetapi kalau deteksi dini CHF itu dilakukannya di pemeriksaan tahap 1 dan juga pembinaan. Pada saat pembinaan itu ada tes kebugaran. Kebugarannya dites, kalau nggak bagus maka kita curiga, patut curiga, jangan-jangan gagal jantung. Nah, sehingga di sini penting untuk memahami adanya deteksi dini gagal jantung cukup dengan pemeriksaan klinis saja yang bisa dilakukan dokter umum, ya tidak perlu banyak-banyak pemeriksaannya, cukup anamnesis periksa fisik. Lah, kalau ketemu kriteria mayor 2, maka kita sudah diagnosisnya gagal jantung. Tapi kalau kriteria mayornya hanya 1 dan minornya 1 belum masuk. Tetapi kalau mayor 1, minor 2 itu masuk. Ya sesuai kriteria Framingham ini saja. Kita sekarang sampai di slide tahapan fenotip dan terapi dari gagal jantung. Pada prinsipnya ada 4 tahap, yaitu stadium A, B, C, dan D. Stadium A itu biasanya tidak ada keluhan sama sekali, jadi itu hanya ada faktor resiko, jadi nggak usah difikirkan. Stadium A itu istitoah. Nah, yang jadi masalah itu adalah stadium B dan C. Ya, untuk mengetahui dia stadium B dan C, kita perlu pemeriksaan ekokardiografi. Nah, dan pada stadium D itu kalau pasien itu sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit, jadi refraktori HF atau refraktori gagal jantung yang kambuh-kambuhan. Nah, itu sudah stadium D. Nah, kalau stadium D itu sudah otomatis tidak istitoah. Ya sangat berisiko untuk melakukan ibadah haji. Nah, itu juga bisa dari anamnesis. Nah, untuk detail diagnosis dan terapi dari keempat stadium gagal jantung ini Anda bisa cari sendiri ya di sumber-sumber pustaka dengan kata kunci stadium gagal jantung, stadium A, B, dan C maupun stadium D. Saya tidak akan bahas lebih lanjut pada pertemuan ini. Setelah kita tahu gejala klinis gagal jantung, maka kita dapatkan pemeriksaan lebih lanjut yaitu EKG, ronsen torak, dan ekokardiografi. Nah, ekokardiografi ini yang paling penting karena kita akan membagi ejeksi fraksi mana yang lebih 40%, mana yang kurang dari 40%. Untuk yang lebih dari 40% sebenarnya sudah gagal jantung. Karena nilai normalnya adalah 55%. Tetapi dia tetap saja istitoah. Nah, lanjutkan pembinaan dan optimalisasi terapi dengan targetnya dia bisa aktivitas baik. Nah, nanti ini evaluasinya juga dengan 6 minute walk test juga. Nah, sedangkan untuk ejeksi fraksi yang 40%, maka dia belum istitoah, harus wajib optimalisasi terapi dulu, rehabilitasi dulu, kemudian dievaluasi di akhir dengan 6 minute walk test lagi, dia istitoah atau tidak istitoah. Nah, 6 minute walk test ini adalah cara evaluasi yang paling baik untuk jemaah-jemaah yang dengan penyakit jantung koroner maupun dengan gagal jantung. Karena tentunya ketika mau dilakukan tes Rockport yang lari di lapangan, itu dia tidak akan lulus untuk kuesioner PARQ-nya dulu. Karena sebelum tes Rockport kan dilakukan PARQ dulu. Nah, tes PARQ tidak lulus, maka tidak boleh Rockport, pilihannya adalah 6 minute. Nah, di sini perlu direhabilitasi dulu untuk pasien gagal jantung, optimalisasi terapi dulu, baru nanti kita bisa tahu istitoah atau tidak istitoah. Nah, hasil evaluasi dari 6 minute walk test dibedakan laki-laki dan perempuan terhadap usianya juga. Bila dia masuk kriteria cukup
maka istitoah. Tapi kalau kurang dan kurang sekali, maka dia tidak istitoah. Nah, kemudian istitoah juga bisa ditentukan berdasarkan kelas fungsional dari New York Heart Association atau disingkat NYHA. Ya, di sini ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelas 1, ketika tidak ada hambatan untuk aktivitas sehari-hari, maka dia istitoah. Nah, untuk kelas 2, dia untuk kegiatan sehari-hari nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau aktivitas berat baru sesak nafas, maka dia belum istitoah, butuh optimalisasi terapi dan rehabilitasi yang kemudian akan dievaluasi tentunya dengan 6-minute walk test, baru kita bisa tentukan dia istitoah atau tidak. Tapi kalau untuk kelas fungsional 3 dan 4 itu harusnya rawat inap. Ya, pasien yang kalau aktivitas sehari-hari yang ringan saja sesak nafas atau bahkan istirahat sesak nafas itu tidak istitoah. Dia harus rawat inap. Atau tadi yang kategori D ya, itu juga kalau dia hanya 3 atau 4, ya tidak istitoah. Kita harus tegas karena resikonya meninggal di tanah suci sangat tinggi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk diskusi nanti bisa dilakukan di forum. Nanti akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.